Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Dan kita akan mendengarkan juga firman Tuhan. Mari siapkan hati di pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan yang kita kenal, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, ini keyakinan kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Sebab kami merasa aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan hati yang penuh kesungguhan kepada Tuhan kita naikkan pujian ini. Sebab kami yakin Tuhan saat Engkau bersabda Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ini yang kami rasakan. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab kami yakin dengan iman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi nyatakan mujizatnya
Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam renungan firman Tuhan di dalam Key of the Day pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi dan hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kasih-Mu selalu baru. Ialah Tuhan saat kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita melihat dari satu ayat. Mari kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat kisah ketika anak saya berumur sekitar usia setahun gitu ya. Ketika dia belajar untuk berdiri, belajar untuk berjalan. Dia sudah bisa berdiri sendiri dan merambat-merambat berjalan dengan memegang tembok. Dia suka explore, ini barang apa, begitu ya, barang ini itu dia pegang. Dan tiba-tiba suatu hari saya melihat dia sedang explore di tembok, berdiri dan berjalan merambat di bagian wastafel Bapak Ibu. Dan di bawah wastafel itu dia entah pegang-pegang apa ya, utak-atik begitu seperti tukang ledeng. Saya sendiri tidak mengerti tentang perledengan dan wastafel Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ada air yang menyembur dengan sangat kencang. Air itu menyembur benar-benar horizontal begitu, seperti pemadam kebakaran, bukan seperti keran yang mengucur deras Bapak Ibu. Tetapi air yang menyemprot keras seperti pemadam kebakaran. Dan saya juga kaget begitu ya, entah apa yang disentuhnya. Jadi seakan-akan langsung aja di dalam beberapa detik itu rumah itu penuh dengan air Bapak Ibu. Tentu saja saya menyelamatkan dulu anaknya ya, dibawa ke pinggir, takut kesemprot nanti terpental. Dan ketika kami langsung saya dan suami cepat-cepat membereskan barang-barang yang ada yang perlu, kita melihat wah di lantai itu di dalam rumah sudah tergenang oleh air Bapak Ibu, sedemikian cepat ya, nggak sampai kolam renang bermeter-meter ya, tetapi hanya tergenang sedikit begitu. Dan kita sama-sama, saya dan suami mengambil alat-alat kebersihan ya, entah itu sapu, pengki atau apapun yang digunakan untuk menyerok air keluar. Suami saya dia ke arah wastafel dan bagaimana caranya wastafel semburan air itu bisa dimampetin begitu. Setelah air nggak nyembur lagi, kita berdua nyerokin air begitu Bapak Ibu ya, membersihkan. Karena entah mengapa waktu hanya sebentar rasanya, tetapi kok itu rumah sudah seperti kolam renang Bapak Ibu, seperti rumah yang banjir begitu ya. Dan saya lihat ini mana anak saya yang pembuat onarnya begitu ya. Dia sedang kecipak-kecipuk di dalam kolam renang pertamanya Bapak Ibu. Di dalam genangan air, dia sudah duduk di lantai, dia sambil main air, dia sendiri begitu senangnya. Bajunya juga basah semua, ya memang basah begitu ya, karena sudah tergenang rumah oleh air. Dia melihat dan istilahnya saya pikir, ya sudahlah, kita kan, saya dan suami bersihin dulu rumahnya ya. Anak saya biarlah bersenang-senang di dalam kolam renang pertamanya. Percuma Bapak Ibu ya, kalau saya beresin anak itu lagi, misalnya nih kita mandiin, kita keringin, nanti dia keluar main air lagi karena dia begitu senangnya melihat kolam renang pertamanya. Bapak Ibu sudah, saya lalu berpikir, wah enak ya nak ya, kamu yang istilahnya bikin onar, tetapi papa mama yang membereskan. Ya, tentu saja ya, anak umur 1 tahun kita nggak bisa dia menyuruh membereskan keonarannya. Kalau misalnya dia sudah remaja ya, kita bisa suruh juga dia untuk sama-sama membereskan rumah. Tapi di sini kita melihat, ya sudahlah nak, silakan beria-ria di dalam air genanganmu. Kau suka-suka main air. Saya dan suami yang akan istilahnya bertanggung jawab membereskan semua yang sudah engkau bikin kekacauan ini. Bapak Ibu, saya teringat
bahwa kisah ini sungguh sangat mirip dengan kita manusia. Kita manusia yang berbuat dosa, kita manusia yang suka bikin keonaran, kita manusia yang bikin kekacauan, ya, mengerjakan dosa dan kesalahan kita. Tetapi yang membereskan adalah Bapa yang penuh kasih, adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan turun ke dalam dunia ini, Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan hukuman kita. Kita yang melakukan keonaran dan kekacauan, kita yang melakukan dosa, kita yang harusnya ada beban hukuman dosa yang harus kita pikul dan kita tanggung, hukuman yang harus kita jalani karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tahu kita tidak mampu itu, Dia menggantikan di atas kayu salib. Dia tergantung di sana untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 53, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 53 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita dan dosa kita, Bapak Ibu, yang ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, supaya kita terbebas dari beban hukuman dosa kita, dan kita bisa melangkah masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau enggak ditimpakan, istilahnya enggak ditanggung oleh Tuhan Yesus, kita enggak bisa Bapak Ibu masuk surga, ya. Mau dosa kecil, dosa kita besar, mau dosa kita sedikit, dosa kita banyak, di surga itu suci dan kudus. Secuil dosa pun tidak bisa kita bawa masuk ke dalamnya. Sementara semua kita berdosa. Tetapi Yesus, Dia yang menanggung hukuman dosa bagi kita, sehingga kita ini terlepas dari beban hukuman dosa kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes, ketika mereka ditangkap, ketika mereka ditahan, dan lalu mereka disidang, mereka diancam dan dilarang keras untuk memberitakan atau berbicara tentang Yesus. Tetapi apakah mereka berhenti? Tidak. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa berita ini adalah sungguh kebenaran yang begitu penting untuk diketahui manusia. Bahwa dengan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu Petrus dan Yohanes tidak berhenti untuk mengabarkan Injil Tuhan, Bapak Ibu. Mereka begitu kencangnya dengan resiko apapun yang mereka hadapi. Mereka tahu kita manusia membutuhkan Yesus sebagai juru selamat, karena Yesus yang menanggung hukuman dosa-dosa kita. Bagaimana mereka bisa berdiam diri? Bagaimana mereka bisa tidak memberitakan akan hal yang sungguh berharga dan penting itu kepada manusia-manusia yang lain? Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke surga? Pak Pendeta menjawabnya, Pak, Anda sudah terlambat. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk bisa membawa Anda masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Begitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Pak Pendetanya menjelaskan, apa yang harus dilakukan untuk membawa kamu ke dalam masuk ke dalam surga sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak. Yang perlu Bapak lakukan adalah menerima Tuhan Yesus, menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita manusia. Tidak ada yang bisa kita tambahkan lagi. Tidak ada hal yang bisa kita kerjakan lagi untuk membawa diri kita, menyelamatkan diri kita sendiri masuk ke dalam surga. Karena nama Yesus, Yosua, berarti Tuhan mengerjakan keselamatan. Dialah Mesias, Dialah Kristus yang diurapi. Dialah yang memang khusus Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan
suatu tradisi atau mendirikan suatu agama atau mendirikan suatu aliran kepercayaan, bukan Bapak Ibu, tetapi untuk mendamaikan hubungan kita manusia dengan Tuhan yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan Yesus itulah yang sebagai pengantara kita untuk kembali datang kepada Bapa. Untuk itu tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi selain kita menerima apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di dalam hidup kita, yaitu percaya kepadanya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, sungguh sangat penting bagi kita dan bagi kita semua manusia akan berita Injil ini, ya. Biarlah kita juga bisa menerima, dan selain bisa menerima, kita juga bisa mengingat. Ada masih banyak orang yang belum percaya, masih banyak orang yang belum mendengar berita Injil. Dan bagaimana kita bisa mengabarkan kepada mereka, pada orang-orang juga yang dekat dengan kita, mungkin keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang kita kasihi. Kita mau berbagi akan berita baik ini. Kenapa? Karena dengan berbagi berita baik ini, itu bukan berarti mengurangi keselamatan kita, tidak. Keselamatan kita tetap, tetapi kita justru berbagi kepada lebih banyak orang lagi untuk mereka boleh percaya dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah juga pagi hari ini diingatkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa peduli gitu ya kepada orang lain di sekitar kita. Kita mau menyebarkan berita Injil itu, karena banyak mungkin di antara kita suka mendengarkan firman gitu ya, atau kita suka belajar filsafat akan firman Tuhan, atau kita berdebat bahkan begitu ya. Kita suka mendengarkan perdebatan apologetika. Tetapi apakah kita suka mengabarkan berita Injil Tuhan? Masih banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan sebagai juru selamat. Bila dalam hidup kita bisa sungguh-sungguh kita menerima apa yang menjadi berita baik itu, dan kita diselamatkan, dan kita juga boleh berbagi kepada orang lain, sehingga makin banyak orang lagi yang bisa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami tidak bisa melakukan suatu hal yang membuat kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena kami sudah tercemar oleh dosa. Sesedikit apapun dosa yang kami lakukan, kami tetaplah manusia berdosa, dan kami tidak bisa masuk melangkahkan kaki kami ke dalam kerajaan surga. Tetapi Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, Engkau Tuhan yang turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kami. Hukuman maut kami ditimpakan kepadanya, ditimpakan kepada Yesus untuk ditanggung, dan Yesus mati bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berita Injil yang sungguh indah dan sungguh kabar baik yang patut kami beritakan kepada siapapun juga, karena kami rindu orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami juga boleh ikut bersama-sama mengerti akan berita baik daripada Tuhan dan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan memasuki pokok-pokok doa syafaat. Ya, pagi hari ini kita akan berdoa. Pertama kita akan berdoa dulu untuk penginjilan, ya, karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita sebagai gereja atau sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh berfungsi untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, supaya dalam hidup kita tidak lalai di dalam menunaikan amanat agung yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Amanat agung itu diberikan kepada kita secara pribadi Bapak Ibu. Berarti hanya pendeta atau misalnya majelis pengurus gereja yang melakukan, tetapi setiap kita, bila kita juga terbeban hati dan kita mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berseru kepadamu dan memohon bila kami juga boleh menyadari panggilan kami. Ada amanat agung dan tugas yang harus kami selesaikan. Ada kabar baik yang harus kami beritakan pada orang-orang. Masih banyak di luar sana yang belum mendengar akan Engkau, belum percaya kepada Tuhan, terutama orang-orang juga yang kami kasihi, yang dekat dengan kami mungkin. Jangan biarkan kami begitu tidak peduli dan berdiam diri saja. Tuhan, berikan jalan kepada kami. Kami mewartakan kabar berita Injil yang baik itu dengan berbagai cara, dengan berbagai bahasa kami, dengan berbagai cara kami, dengan kesaksian kami, cerita-cerita kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mewartakan kisah kasih Tuhan kepada mereka, sehingga kami bisa mewartakan Engkau Tuhan.
Tuhan yang juru selamat yang kami perlukan. Tolong setiap kami ya Bapa. Berdoa untuk setiap penginjilan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan boleh bangkit. Juga penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh para hamba-hambamu dan para misionaris di seluruh pelosok, di pedalaman, di berbagai tempat. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, biarlah namamu yang boleh dipermuliakan di atas bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Di tengah mungkin COVID dengan varian baru, kita berdoa semua kondisi tetap terkendali, pemerintah tetap bisa menghandle dengan baik, dan juga kondisi mungkin ini sudah bulan Juli, bulan depan persiapan untuk 17 Agustus di berbagai tempat masyarakat, bila semua boleh berjalan dengan baik, dengan rukun, tidak ada konflik-konflik sara, dan semua bisa Indonesia ini pemerintah dari pusat sampai daerah semuanya berjalan dengan damai, dan semua pemerintah juga dengan bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan hati yang mengasihi masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia ini. Kami bersyukur sebuah bangsa yang Tuhan berikan, kesuburan yang Tuhan berikan, berbagai kekayaan, berbagai kelebihan di dalamnya. Biarlah Bapa, kami boleh sama-sama sebagai warga negara Indonesia berdoa bagi negara kami, karena kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kami. Bila ya Tuhan, Kau memberkati pemerintah, berikan hikmat kepada mereka, baik pemerintah pusat sampai ke daerah, untuk kebijakan-kebijakan apa yang harus mereka ambil dan putuskan untuk kebaikan-kebaikan dan kemajuan untuk bangsa ini. Baik setiap juga daerah, setiap tempat, setiap kota yang ada. Tuhan berkati semuanya juga boleh memajukan akan warga ini, kemajuan di dalam segala bidang, ekonomi, politik, kebudayaan, semua hal yang bisa menjadi hal kebaikan bagi bangsa ini. Berdoa bagi situasi juga COVID dengan varian baru yang mulai muncul lagi. Dan biarlah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh segera dipulihkan. Kami berdoa untuk pembangunan-pembangunan di segala bidang. Juga di dalam hal keamanan, di dalam hal kesehatan, di dalam hal dunia ini yang sedang menghadapi gejolak perang, dan bagaimana bangsa-bangsa juga mungkin sebagai dampak efeknya harus berjuang di dalam hal ekonomi. Tuhan berikan hikmat kepada kami, masyarakat, dan juga pemerintah semua mengatasi dengan baik. Pakai pemerintahan kami ya Tuhan, menjadi kemakmuran bagi bangsa ini melalui setiap keputusan mereka. Berikan hati mereka mengasihi benar-benar warga masyarakat, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah kebaikan bagi masyarakat Indonesia dan bukan untuk kepentingan diri mereka pribadi. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita mengingat untuk gereja kita. Dan kita doakan besok minggu ibadah semua persiapan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita doakan jemaat-jemaat dengan penuh kerinduan mereka boleh datang sama-sama mencari ibadah, mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami. Dalam setiap program yang ada, program yang sudah direncanakan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memakai untuk boleh memajukan iman jemaat kami kepada Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan, majelis pengurus yang ada, Tuhan yang urapi mereka juga boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan besok ibadah minggu di dalam segala persiapan, baik di dalam hal pemusik atau alat-alat, WL singer, juga pemberita firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, dan juga setiap jemaat Tuhan, kami boleh memiliki hati yang siap, yang rindu untuk datang, melangkahkan kaki ke gereja mencari Tuhan. Kami tidak mau datang sia-sia. Kami mau datang untuk benar-benar mencari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh berdampak bagi sesama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, pagi hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, dan masih banyak pokok doa yang seharusnya kami naikkan. Bila kami membawa pokok-pokok doa ini tetap di dalam doa kami pribadi, terus kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, yang suka memuji Tuhan, yang suka beribadah kepadamu, yang cinta untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini beserta dengan segala aktivitas yang harus kami lakukan, bila kami boleh melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.